Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Murnoman Aziz Muhammad Ryan Wirdian. Jaldi Hanif Kautsar. Tasya Kirana, Ramadhanti dan Putri. ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembahasan teknologi masa depan. Di diskusi mengenai pembahasan teknologi masa depan kali ini, kami akan membahas mengenai 6 teknologi canggih yang akan ada di masa depan. Apa aja sih 6 teknologi masa depan yang digadang-gadang akan hadir di masa selanjutnya? Yang pertama yaitu senjata nanobot, yang kedua yaitu sepatu pintar, yang ketiga yaitu hyperloop, keempat ada mobil terbang, dan yang kelima wisata luar angkasa, dan keenam seperti di film-film kartun yaitu tentara robot tentara. Senjata nanobot. Salah satu teknologi canggih masa depan adalah nanobot. Biasanya nanobot digunakan di bidang kesehatan karena berukuran kecil dan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Namun saat ini terdapat konsep nanobot yang lebih mudah merusak dan efektif dalam menghancurkan. Tentu saja senjata ini sangat berbahaya jika tidak bisa dikendalikan. Bahkan senjata nanobot dianggap bisa menghancurkan dunia karena bisa mereplikasi diri secara virtual dan tidak bisa dihancurkan. Tapi di dalam versi lain, nanobot itu merupakan suatu pistol yang bisa ditembakkan ke manusia tanpa terdeteksi dan hasilnya sangat merusak sekali karena nanobot akan masuk secara cepat ke sel-sel pada tubuh manusia tersebut dan akan membunuh dalam hitungan menit saja. Senjata nanobot merupakan teknologi masa depan yang paling memiliki dampak negatif untuk dunia. Yang kedua ada sepatu pintar. Sepatu pintar merupakan salah satu teknologi canggih masa depan yang bisa mendeteksi gerakan penggunanya dari berjalan, lari, dan mendaki. Nantinya, sepatu pintar ini akan mengirimkan informasi seperti jarak tempuh, kecepatan, hingga jumlah kalori. Tak hanya itu, teknologi canggih masa depan ini ditenagai baterai selama 60 hari. Pada perkembangan sepatu pintar tersebut juga akan mampu memberikan arahan bagi para penggunanya dan dapat dikendalikan. Sepatu pintar tersebut juga dapat mengikat tali sendiri dengan benar, sehingga sepatu pintar sangat cocok untuk digunakan di masa depan. Karena dari kapasitasnya pun sudah dapat dilihat bahwa sepatu tersebut sangat membantu kita dalam beraktivitas ataupun saat kita sedang berolahraga. Salah satu produk sepatu pintar yang dapat ditemukan di pasaran yaitu Nike Adapt BB. Next. Yang ketiga ada Hyperloop. Teknologi canggih masa depan selanjutnya yaitu Hyperloop. Istilah Hyperloop tercatat pertama kali disebutkan oleh inventor Amerika Serikat Elon Musk pada 2012. Elon Musk menyebutkan bahwa konsep awal Hyperloop adalah alat transportasi yang membentuk kapsul dan bergerak secara elektromagnetis dalam tekanan udara rendah. Hyperloop adalah bentuk baru dari transportasi darat yang saat ini sedang dikembangkan oleh sejumlah perusahaan. Ia dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hingga 750 mil per jam. Dalam pot terapung, dalam tabung raksasa bertekanan rendah, baik di atas ataupun di bawah tanah. Ada dua perbedaan besar antara Hyperloop dan kereta tradisional. Pertama, pot yang membawa penumpang itu sebagian besar udaranya telah dihilangkan untuk mengurangi gesekan. Hal itu yang membuat ia bergerak hingga 750 mil per jam. Kedua, ketimbang menggunakan roda seperti kereta atau mobil, pot dirancang untuk mengapung di atas ski udara menggunakan ide dasar yang sama seperti meja hoki udara atau menggunakan pengangkatan magnet untuk mengurangi gesekan. Pendukung moda transportasi ini berpendapat bahwa ia dapat lebih murah dan lebih cepat daripada perjalanan kereta api atau mobil, dan lebih sedikit polusi dari perjalanan udara. Mereka mengklaim bahwa itu juga dapat lebih cepat dan lebih murah dari kereta api cepat. Oleh karena itu, Hyperloop membuat perjalanan antar kota jauh lebih mudah. Next. Next. Yang keempat ialah mobil terbang. Teknologi canggih masa depan berikutnya itu mobil terbang. Produsen otomotif asal Amerika Serikat bernama Taylor Aerocore diketahui sebagai orang pertama yang mengembangkan mobil terbang. Bahkan Taylor Aerocore telah mengembangkan mobil terbangnya pada 1949. Perkembangan mobil terbang sudah dilakukan selama satu dekade belakang tahun ini. Beberapa produsen telah merencanakan menjual pada tahun 2020 atau 2021. Namun sejauh ini tak ada yang bisa dibeli secara komersial. Kendaraan ini membutuhkan banyak mesin yang dapat menghasilkan tenaga jauh lebih banyak supaya penerbangan stabil.
Artinya, jika salah satu atau dua mesin gagal, kendaraan masih bisa terbang atau meluncur ke tempat yang aman. Perusahaan yang telah mengembangkan mobil terbang serta menguji coba bersama awak antara lain Euromobil pada 2014, Vahana pada tahun 2018, Aurora pada tahun 2019, Ehang 184 pada tahun 2018, Volocopter pada tahun 2016 hingga pabrikan Jepang SkyDrive pada 2020. Sedangkan sejumlah peneliti memperkirakan sekitar 5 hingga 10 tahun ke depan mobil terbang mungkin menjadi hal lumrah di berbagai negara maju. Oke, next. Yang kelima yaitu adalah wisata luar angkasa. Wisata luar angkasa fokus utama dari sektor perusahaan. Baru-baru ini perusahaan baru bernama Space Perspective bisa mengirim wisatawan ke luar angkasa. Nantinya para turis akan diluncurkan dengan kapsul bertekanan yang diterbangkan dengan balon. Adapun balon ini berisi dengan hidrogen apung yang akan membawa kapsul berpenumpang ke lapisan stratosfer. Dalam balon udara ini terdapat fasilitas yang cukup lengkap seperti kursi, bar, kamar mandi, dan jendela besar hingga memungkinkan penumpang melihat bumi dan kegelapan luar angkasa. Wisata luar angkasa, fokus utama dari sektor perusahaan-perusahaan wisata luar angkasa adalah melihat peluang ini sebagai kendaraan komersial yang bisa digunakan dalam skala besar yang memungkinkan roket yang sama untuk pergi ke luar angkasa. Para miliarder dan perusahaan antariksa ini juga mempersiapkan penerbangan untuk melakukan lebih banyak lagi dan bahkan kemungkinan akan melakukan perjalanan lebih jauh lagi ke luar angkasa. Fokus utama dari sektor perusahaan wisata luar angkasa adalah melihat peluang ini sebagai kendaraan komersial yang bisa digunakan dalam skala besar. Perusahaan wisata antariksa ini menjaga keselamatan penumpang dengan mewajibkan pelatihan, sehingga orang-orang akan melancong keluar dari bumi siap secara fisik dan maupun mentalnya. Oke, Selanjutnya ada robot tentara. Robot tentara akan diprediksi akan menjadi teknologi canggih masa depan. Ukuran dan perhitungan komputer serta pengurangan korban manusia menjadi salah satu alasan robot ini perlu dibuat. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Cina telah mengembangkan teknologi canggih ini. Dengan adanya robot tentara korban, nyawa saat berperang atau melakukan tugas berbahaya lainnya bisa diperkecil. Namun tentu saja ini memerlukan teknologi canggih dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, kemungkinan berhasilnya tugas yang diberikan bisa lebih tinggi karena perhitungan komputer yang akurasinya juga tinggi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.